Baik, saya akan membuka presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami. Saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Blasius Bit. Kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dari dosen pengampu kami, yaitu Pak Alfian Rokmansyah. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk mempresentasikan materi tersebut. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan membacakan pendahuluan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Latar belakang. Apotek merupakan suatu sarana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker menurut Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Mutu pelayanan yang diberikan pada pelayanan apotek sangat berpengaruh pada citra apotek dan kepuasan terhadap pasien yang berkunjung ke apotek. Pengelolaan obat bertujuan untuk menjamin terjaminnya tersediaan obat yang bermutu secara baik, secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta digunakan secara rasional. Bentuk sediaan didefinisikan sebagai suatu bentuk yang digunakan untuk mengaplikasikan suatu obat. Contohnya sediaan sirup, salep, dan injeksi. Penyimpanan obat ialah suatu kegiatan pengamanan dengan cara menempatkan obat yang diterima pada suatu tempat yang dinilai aman. Di mana kegiatan penyimpanan ini mencakup 3 faktor, yaitu pencatatan stok obat. Fungsi dari penyimpanan obat di apotek adalah menjamin mutu obat, menjamin ketersediaan obat, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahriada. Saya akan melanjutkan materi ini. Dapat disimpulkan bahwa apotek merupakan sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dan berperan penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan seperti apotek dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Fiani. Saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah gambaran pengaturan penyimpanan sediaan obat berdasarkan bentuk sediaan obat di apotek sahabat? 2. Apakah penyimpanan obat di apotek sahabat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurullah Safabila. Saya akan membacakan tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tentang bagaimana gambaran pengaturan penyimpanan sediaan obat di apotek sahabat. Yang kedua, mengetahui penyimpanan obat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Baik, saya Pradita Anggun Ginanti. Saya akan membacakan manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk apotek sebagai informasi agar dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengelolaan apotek. Yang kedua, bermanfaat untuk masyarakat luas, dapat dijadikan sebagai wawasan pembaca baru, dan bermanfaat untuk para peneliti sebagai bahan acuan penelitian terkait dengan pengelolaan penyimpanan obat. Baik, terima kasih. Saya Feridiana Ping. Saya akan membacakan untuk metode penelitian. Next. Ruang lingkup penelitian yang pertama. Ruang lingkup penelitian merupakan penelitian kefarmasian non-eksperimental, khususnya pada bidang farmasi sosial. Yang kedua, ruang lingkup tempat penelitian ini dilakukan di Apotek Sahabat, alamat Jalan Wahab Syarani, Kota Samarinda. Yang ketiga, ruang lingkup waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2018. Next.
Variabel adalah karakteristik dari subjek penelitian atau fenomena yang memiliki beberapa nilai, variasi nilai. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hiro. Baik, perkenalkan nama saya Angela Hiro. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, in-depth interview. Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada apoteker dan asisten apoteker. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan pengamatan secara langsung terhadap kelengkapan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu A. Data primer. Data primer yang digunakan adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pengamatan. B. Data sekunder. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan penyimpanan sekian obat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Regiska. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regiska Sabila Maharani. Di sini saya akan membacakan etika penelitian. Peneliti sudah mendapat rekomendasi dan permintaan izin dari pihak yang bersangkutan sebagai subjek penelitian. Etika penelitian menggunakan lembar persetujuan, informed consent, yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Freska. Baik, perkenalkan saya Freska Fresilian Susun. Di sini saya akan membacakan tentang pembahasan. Next. Dari hasil penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode observasional deskriptif dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi disertai wawancara sesuai standar parameter penyimpanan obat yang baik dan benar, yang dimana penyimpanan obat dapat dilakukan dengan suatu metode, yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling, yang dimana satu, populasi merupakan keseluruhan jumlah anggota dari suatu himpunan yang ingin diketahui karakteristiknya berdasarkan inferensi atau generalisasi. Populasi penelitian ini adalah semua jenis obat yang ada di apotek sahabat di kota Samarinda pada tahun 2018. Yang kedua, sampel adalah sebuah gugusan atau sejumlah tertentu anggota himpunan yang dipilih dengan cara tertentu agar mewakili populasi. Sampel yang digunakan di sini sama dengan populasi, yaitu semua jenis obat yang ada di apotek sahabat. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang sudah diketahui karakteristiknya atau ciri-ciri oleh peneliti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nur Muhammad Ali. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penerimaan obat, yang dimana penerimaan obat merupakan kegiatan untuk menjamin kesusahan jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi yang diterima. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. 1. Penerimaan obat. Terdapat lembar penerimaan atau faktor barang. 2. Melakukan pencegahan alat tujuan faktor pengiriman. 3. Melakukan pengecekan cocokan lembar barang dengan nomor faktur. Next. 4. Melakukan pengecekan kecocokan lembar faktur dengan lembar pemesanan. 5. Melakukan pemeriksaan fisik obat. 6. Melakukan penataan pembukuan obat. 6. Melakukan pelemahan harga dan kemudian disimpan.
Berdasarkan hasil data checklist di atas, apotek sehat sudah memenuhi persyaratan tentang penerimaan obat yang benar, yaitu dengan cara menyesuaikan antara lembar faktur dan barang yang datang, menyesuaikan nama obat dan jumlahnya, serta mengecek kondisi kemasan obat. Penerimaan obat dilakukan di instalasi farmasi apotek oleh apoteker atau asisten apoteker dengan mengecek atau memecahkan lembar faktur penerimaan obat dengan aspek yang dicek sebagai berikut. 1. Mengecek kebenaran alamat penerimaan yang ada di bagian atas faktur tujukan untuk apoteker sehat. Hal itu untuk menghindari kesalahan pengiriman barang. 2. Mengecek kesesuaian barang dan faktur pembelian serta lembar pemesanan obat, seperti nama barang, jumlah barang, nomor batch, tujuan pengecekan kecocokan nomor batch antara atau ada masalah faktor obat tersebut. Maka kita dapat mengetahui dari mana obat itu berasal dari, kita dapat mengambilkan barang tersebut. 3. Mengecek kualitas barang, apakah kemasan rusak atau tidak pada saat pendistribusian. Untuk mendapatkan kualitas barang yang benar berkualitas karena kemasan obat sangat berpengaruh dalam proses penyimpanan obat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Januari Jalung. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Januari Jalung. Di sini saya akan menjelaskan aspek penyimpanan obat. Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman, di mana kegiatan penyimpanan ini mencakup 3 faktor, yaitu pengaturan tata ruang dan stok obat, pengamatan mutu obat, serta pencatatan stok obat. Fungsi dari penyimpanan obat di apotek adalah menjamin mutu obat, menjamin ketersediaan obat, serta memudahkan pencarian, dan ini bertujuan untuk mengetahui apakah barang yang dipesan itu benar. Next. Sabulan. Baik, perkenalkan saya Hermasya Bulan Ului. Di sini saya akan membacakan penutup dalam karya ilmiah kelompok kami. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat, penyimpanan obat di apotek untuk hasil observasi awal apotek Sahabat sudah tergolong dengan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan meliputi penyimpanan obat yang sudah sesuai dengan penerapan first in first out atau FIFO dan penerapan first in expire atau FEFO serta penyusunan obat yang sesuai dengan abjad. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian dari presentasi hasil karya tulis ilmiah yang kami buat dengan judul Penyimpanan Sediaan Obat di Apotek. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.